Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pemirsa Kitabuna yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Kasifatus Syaja Syarah Syafinatun Naja Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah ala madhhabil Imam Syafi'i. Syarah Kasifatus Syaja. Kitab Syarah Kasifatus Syaja merupakan karangan dari Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani yang mensyarah kitab matan dari Safinatun Naja, karangan dari Imam Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai halaman 33. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai ke tentang hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maksudnya dari la haula wala quwwata illa billahil azim? Kita artikan dulu. La haula, tidak ada kemampuan untuk menghindarkan maksiat sama sekali. Wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan taat ibadah sama sekali, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Sifatnya Allah al-aliyyi, zat yang maha tinggi, al-azimi, zat yang maha agung. Maksudnya apa? Maksudnya la tahulu, maksudnya adalah tidak ada usaha untuk menghindar. La tahulu itu tidak ada usaha an maksiatin, karena ada an, tahulu an, maka usaha apa? Menghindari dari maksiatillah, an maksiatillah untuk menghindar dari maksiat kepada Allah, illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan sama sekali juga ala ta'atillah, atas melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali juga dengan pertolongan Allah. Jadi maksudnya apa? Kita melaksanakan, kita diberikan kesempatan bisa untuk melaksanakan atau menghindar dari maksiat, kemudian bisa melaksanakan ketaatan, itu hanya karena kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, demikianlah ini penjelasan la tahulu an maksiatillah wala quwwata, atau penafsiran penerjemahan la haula wala quwwata dimaknai dengan la tahulu an maksiatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Itu waroda, telah sampai riwayat tafsiruhu, penafsiran yang seperti itu, anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari siapa? An Jibril, dari malaikat Jibril, seperti itu. Jadi penafsiran tentang la haula wala quwwata illa billah, kalau terjemah Indonesianya itu simple, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Tetapi maknanya itu masih kurang. Maksudnya tidak ada daya dan upaya apa? Daya maksudnya tidak ada kekuatan untuk menghindar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian wala quwwata, tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti itu keterangan yang seperti itu. Langsung datang riwayat dari penafsiran yang seperti itu datang dari Nabi Muhammad SAW
yang datang juga dari malaikat Jibril, seperti itu. Afada telah memberikan faidah hu akan yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Hakaza. Sebenarnya penafsiran seperti itu. Siapa? Syaikhuna, yaitu syekh kita atau guru kita, yaitu Yusuf As-Sambalawi ini. Kalau di Indonesia saya dulu mengaji justru terkenal dengan As-Sumbulawi ini, yaitu Sumbulawi, seperti itu. Karena ini cetakan Timur Tengah, jadi Sambalawi ini. Kita lanjutkan. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Apa itu yang makna dari al-ali? Wal aliyu bermakna wal aliyu itu al-murtafi'u, yaitu ketinggian atau zat yang tinggi. Al-murtafi'u ar-rutbatu, jadi al-murtafi'u ar-rutbatu, yaitu ketinggian derajat. Kemudian al-munazzahu, dan juga yang suci atau yang bersih. Bersih dari apa? Amma, dari sesuatu siwahu, selain dari Allah. Maksudnya apa? Yang dinamakan dengan zat yang maha tinggi adalah ketinggian derajat, yaitu tinggi, maksudnya jauh sekali, kita di bawah, seperti itu. Kita di bawah, Allah itu di atas maksudnya dalam artian jauh sekali, antara langit dan bumi itu jauh. Makanya itu hal yang sangat mustahil untuk makhluk bisa menamakan, dan sangat-sangat mustahil, bukan hanya mustahil. Ketinggian derajat, al-munazzahu, dan juga bersih, suci. Nah, mustahil lah kita artikan saja secara mudahnya, dari apa-apa selain Allah, dari makhluk dan lainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-azim? Al-azim adalah wal azimu, bermula yang dinamakan dengan al-azim, yang maha besar. Apa itu? Yaitu zul azamati wal kibriyai, adalah zat yang maha besar, wal kibriya, dan juga besar, sombong. Kalau kibriya itu sombong, maksudnya apa? Yang boleh sombong, yang boleh takabur itu hanya Allah, karena zat yang maha boleh sombong, yang boleh punya sifat besar hanya Allah. Kita makhluk tidak boleh kita sombong, karena sombong adalah milik Allah, sifat kesombongan. Kita makhluk tidak boleh menyerupai sifat-sifat Allah, seperti itu. Karena Allah lah yang maha besar, Allah yang maha mulia, seperti itu. Qalahu, berkata akan yang demikian itu. Yang demikian apa? Bahwa al-azim, al-aliyu dan al-azim dimaknai dengan seperti itu Ahmad bin Muhammad As-Sawi, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama atal musannifu, hanya saja mendatangkan siapa al-musannifu, musannif atau pengarang kitab, yaitu Syekh Salim bin Sumer, bil hauqalati, dengan lafaz hauqalah, yaitu dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Jadi setelah musannif salawat kepada Nabi, kemudian menambahinya dengan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu alasannya apa? Li ajli tabarru'i, karena alasan atau dasar untuk lepas atau melepas diri, minha, dari hauqalah. Hauqalah itu ya melepaskan diri dari, kalau beliau itu bisa taat, bisa menghindar dari maksiat itu, beliau tidak karena diri beliau sendiri, itu bukan karena kemampuan dari musannaf sendiri Syekh Salim bin Sumer, tetapi karena pertolongan dari Allah, seperti itu. Fahadhihi, maka yang bermula ini, yaitu mendatangkan dengan hauqalah, membaca la haula wala quwwata illa billahil azim, itu alamatul ikhlas, merupakan tanda keikhlasan minhu, dari musannif, dari Syekh Sumer bin Salim, Syekh Salim bin Sumer radhiyallahu anhu, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu, atas atau kepada
Syekh Salim bin Sumer kepada musannif. Radhiyallahu anhu itu tidak bisa diartikan dengan semoga Allah meridhoi dari. An itu artinya dari, tapi an ini maknanya banyak. An itu bisa bermakna al-mujawizah atau apa namanya, melewati, atau dimaknai dengan ala, istilah, atau alasan, taklil, dan lain-lain. Di sini kita artikan an bermakna mujawizah, mujawazah, yaitu melewati. Allah meridhoi musannif itu doa taroddi itu karena Allah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau itu karena beliau mendapatkan ridho dari Allah SWT, seperti itu. Jadi an bukan bermakna dari. Kama qala ba'duhum, penjelasan bahwa hauqalah itu merupakan tanda dari keikhlasan itu. Kama qala ba'duhum, seperti apa yang datang atau dijelaskan oleh ba'duhum, oleh sebagian ulama. Seperti apa perkataan para ulama? Sebagian ulama itu sahih amalaka, itu sahih, perbaikilah amalaka, akan amal-amalmu bil ikhlasi, dengan ikhlas. Kemudian wasahih ikhlasaka, kemudian perbaikilah ikhlasaka, akan ikhlasmu bitabarri atau bitabarru'i, dengan tabarru, dengan melepaskan diri, minal hauli wal quwwati, dari bisa menghindar dari maksiat, wal quwwati, dan bisa melakukan ketaatan tanpa dengan Allah. Maksudnya apa? Kamu harus memperbaiki ikhlasmu itu dengan kamu tidak bisa melaksanakan ketaatan dan menghindar maksiat kecuali dengan Allah, dengan ya intinya dengan la haula wala quwwata illa billah, gitu saja. Dan ketika la haula wala quwwata illa billah dimaknai, ditafsirkan, maka ditafsiri dengan bahwa kita tidak bisa melaksanakan ketaatan, tidak bisa menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Alhamdulillah sudah lumayan. Kita akan lanjutkan lagi halaman 34. Wa aidon, dan juga hiya bermula hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil azim, itu ghirasul jannah, merupakan tanaman surga. Kama, seperti keterangan fi haditsil mi'raji, yang tetap atau yang ada pada hadis tentang Isra Mi'raj. Lama ketika ro'a, melihat siapa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melihat siapa Sayyidina Ibrahim, melihat akan Sayyidina Ibrahim, itu Nabi Ibrahim alaihi salam, jalisan, hal keadaan duduk ianya Nabi Ibrahim, inda babil jannati, di pintu surga, ala kursi, yaitu di atas, ala kursiyin, di atas kursi, min zabarjadin akhdar, dari sutra zabarjud akhdar, yang hijau ianya sutra zabarjud. Mungkin saya juga kurang paham zabarjud itu, karena memang apa namanya, sutra juga memang punya kelas-kelasan ya. Ada sutra yang kelas mungkin sekarang itu ada premium, kelas 2, kelas 3 gitu. Karena memang umat Islam laki-laki itu haram memakai sutra, jadi justru malah kita ya kelemahannya jadi tidak tahu sutra model apa seperti itu. Itu ketika Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim yang sedang duduk di atas kursi di pintu surga. Kursinya itu kursi Nabi Ibrahim yang diduduki oleh beliau itu terbuat dari sutra hijau, sutra zabarjud hijau, seperti itu. Bisa sutra atau bisa diartikan intan, permata juga bisa, mungkin kurang paham. Qala berkata
Qala berkatalah Nabi Ibrahim li sayyidina kepada Tuhan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur, perintahkanlah ummataka akan umat-umatmu, fal tukfir, hendaklah memperbanyak siapa engkau, memperbanyak akan apa, min ghirasil jannah, memperbanyak dari tanaman-tanaman surga. Fa inna arduha, maka sesungguhnya tanah dari surga itu thayyibatun, sangat baik, atau subur, wasi'atun, juga sangat luas, seperti itu. Kemudian faqala, bertanyalah Nabi Muhammad SAW, wama ghirasul jannah, wama, dan itu apa, ghirasul jannah, bermula tanaman-tanaman surga. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim memerintahkan atau berkata kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wa ma ghirasul jannah, ya Nabi Ibrahim, apa itu yang dinamakan dengan tanaman surga, ghirasul jannah? Faqala, maka menjawablah Nabi Ibrahim lahu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ghirasul jannah hiya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ghirasul jannah, tanaman surga, adalah lafal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Itu terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, raqam nomor 23040. Seperti itu. Kapan-kapan kita mengaji kitab, insyaallah kalau diberikan umur panjang, amin amin ya rabbal alamin, dan kesempatan juga insyaallah. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkatalah siapa Al-Qalyubi, Imam Al-Qalyubi, fi Syarhil Mi'raj, di dalam kitab Syarah Mi'raj. Seperti apa perkataan Imam Qalyubi? Yaitu faidatun, bermula ini itu sebuah faidah. Ruya, diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu semoga Allah meridai anhuma, akan Ibnu Abbas dan ayahnya, seperti itu. Karena Ibnu Abbas dan ayahnya itu merupakan mujahid, juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Ibnu Abbas, qala berkata, yang Ibnu Abbas, qala berkatalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perkataannya? Man, barang siapa, masya, melewati atau berjalan ia nyaman, ila ghurimihi, menuju orang yang menghutangi, bihaqqihi, dengan membawa hak-haknya dari ghurim atau orang yang menghutangi, yu'addihi, hal keadaan membayar ianya man, hi akan hak ilahi, kepada ghurim, yaitu orang yang menghutangi, salat, maka akan mendoakan, atau salat maka akan membacakan istighfar, mengistighfari, ya mendoakanlah, alaihi, akan siman, siapa, dawabul ardi, hewan-hewan, seluruh hewan-hewan di bumi, atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, wanunul bihar, dan juga ikan-ikan di laut. Atau kalau dawab itu diartikan sebagai hewan-hewan melata juga bisa, banyak versi ya. Intinya
Oh, ini kita belum selesai. Hitanuha, nunul bihar. Nun itu artinya hitanuha, yaitu ikan-ikan di laut, seperti itu. Jadi kita jelaskan dulu. Rasulullah SAW bersabda, ini yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam Syarah Mi'raj, beliau bahwa ada suatu faedah. Barang siapa yang berjalan menuju kepada orang yang menghutanginya dengan membawa hak-haknya dan menunaikan hutang-hutangnya atau membayarkan hutang-hutangnya, maka salat alaihi, akan mendoakan ampunan, yaitu beristighfar kepada orang tersebut, kepada orang yang melunasi hutang tersebut, yaitu dawabul ardi wa nunul bihar, seluruh makhluk baik di daratan maupun di laut, bisa kita artikan seperti itu. Wahurisa dan juga ditanamkan lahu baginya siman bikulli khatwatin, dengan setiap langkahnya siman, bikulli khatwatin, dengan setiap langkah. Apa yang ditanam? syajaratun, tanaman, fil jannati, di surga. Wa ghufira, dan diampunkan, lahu bagi man tersebut, man masya ila ghurimihi, itu di atas. Apa yang diampunkan? Zambun, dosa-dosanya. Wama, dan apa-apa. Wama, ini apa namanya, lawannya ya. Wama, dan tidak adalah min ghorimin, dari orang yang dihutangi, orang yang menerima hutang, yalwi, yang menunda-nunda ia nyaman, ghorimahu, akan orang yang menghutangi. Jadi ghorim itu sifat fa'il, bisa apa namanya, maknanya bisa orang yang menghutangi, bisa orang yang dihutangi, seperti itu. Orang yang memberikan hutang, dan juga bisa diartikan sebagai orang yang menerima hutang, karena fa'il itu orang yang hutang ataupun orang yang dihutangi. Tapi ini konteksnya tidak adalah dari orang yang dihutangi, yalwi, yang menunda-nunda, ghorimahu, akan orang yang menghutangi, ayyumatiluhu, maksudnya adalah menunda-nunda ia nyaman, ianya ghorim yang ini, ghorim yang ini, yang awal, orang yang dihutangi. Wa yusawwifu, dan juga dan menunda-nunda, sama, yumatil wa yusawwifu, dan menanti-nanti, menjadikan nanti-nanti, ya sama artinya menunda-nunda, bihi, dengan melunasi hutang tersebut, seperti itu. Wa huwa qadirun, hal keadaan si gharim itu qadirun, mampu, illa kataba, kecuali kataba, akan menuliskan siapa Allah alaihi, akan gharim tersebut, orang yang mampu melunasi hutang tetapi tidak lunasi langsung, tidak langsung melunasi tetapi menunda-nunda, fi kulli waktin, di setiap waktu, menuliskan akan apa? Isman, akan dosa. Jadi ini adalah penjelasan tentang bahwa orang yang dia punya hutang, kemudian sewaktu-waktu orang tersebut mampu tetapi tidak langsung menunaikan hutang-hutangnya, justru malah menunda-nunda. Setiap ditanyakan, mana hutangnya bro, bilangnya nanti, belum punya uang, padahal dia mampu, maka Allah akan menuliskan di setiap waktunya, karena dia sudah mampu tetapi tidak menunaikan kewajibannya, melunasi hutangnya, Allah akan menuliskan, mencatat setiap waktunya dari orang tersebut, menuliskan dosa. Naudzubillah min dzalik. Semoga hutang kita lunas semua, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa korelasi dari ini, kan kita sedang apa namanya, musannif sedang membahas tentang la haula wala quwwata illa billah, tetapi mengapa apa namanya,
muallif atau syarih itu Syekh Nawawi malah membahas tentang hutang, dosa-dosa hutang. Nah, kita akan bahas nanti ini di bawah. Nih, wamin khawasiha, dan itu setengah dari kekhususan atau keistimewaan dari hauqalah, yaitu membaca la haula wala quwata illa billah, itu yaitu atau bermula keterangan fi fawaidi Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Az-Zabidi, itu seperti keterangan yang ada di dalam kitab fawaid karangan dari Imam Az-Zabidi Asy-Syardi. Seperti apa? Qala, berkata siapa Ibnu Abi Dunya, itu Syekh Ibnu Abi Dunya, bisanadihi ilan Nabi, dengan sanadnya yang sampai kepada Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi itu bersabda, ianya Nabi, man bermula seseorang, itu man barang siapa, berkata ianya man, atau mengucapkan ianya man, kulla yaumin, di setiap hari, berkata la haula wala quwwata illa billahil azim, atau berzikir berwirid la haula wala quwwata illa billahil azim mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, maka lam yusibhu, jawab dari man, lam yusibhu, tidak akan menimpa hu, akan siman tersebut yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim setiap hari itu, fakrun, kefakiran, abadan, selamanya. Intaha, selesailah fawaid atau keterangan yang ada di dalam kitab fawaid Az-Zabidi tadi. Nah, ini korelasinya. Jadi pertama, musannif atau syarih Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan, tadi kan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil itu ghirasul jannah, merupakan tanaman surga. Kemudian di sini dibahas sedikit tentang orang yang membayar hutang itu akan ditanamkan di setiap, jadi ada orang yang memang meniatkan diri untuk membayarkan hutang. Dia orang yang punya hutang, kemudian mampu, punya uang, kemudian dibayarkan kepada dia meniatkan diri, man masya, sudah datang, sudah jalan menuju ke rumah orang yang menghutangi untuk membayar hutang. Dia baru datang saja, baru jalan saja sudah, ya intinya diartikan sebagai orang yang mau membayar, sudah niat untuk membayar hutang. Itu ditanamkan baginya itu setiap langkah itu satu pohon, setiap langkahnya itu satu pohon, satu langkah satu pohon. Kalau rumahnya berkilo-kilo, banyak pohon di surga, seperti itu bisa jadi ya. Kemudian di sini kemudian dijelaskan juga perbandingannya. Tetapi orang yang yang menunda-nunda, dia mampu tapi menunda-nunda untuk membayarkan hutang, itu azabnya juga sama setiap waktu, bukan setiap langkah. Kita di setiap waktu belum tentu melangkah, tapi ini setiap waktu ditulis sama Allah dia itu berdosa, seperti itu. Setiap detik kita berdosa, naudzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau merumuskan atau memberikan jalan keluar untuk supaya kita bisa melunasi hutang. Kita memperbanyak nih baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena di sini sedang membahas tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tentang hauqalah, maka dibahaslah jadi kekhususan, keistimewaan orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu setiap hari membaca 100 kali, kita akan dihindari atau dihindarkan dari kemiskinan atau kefakiran, seperti itu. Insyaallah paham. Insyaallah seperti itu ya. Kalau ada kesalahan nanti bisa di komen di bawah. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa waroda, dan datanglah suatu riwayat, fil khabari, di dalam suatu hadis, aidon juga atau lagi, idza nazala, ketika menimpa atau terjadi, hinggap bil insani, dengan manusia, bukan seperti itu, maksudnya menimpa di diri manusia. Apa yang menimpa? Muhimun, perkara penting, atau kita bisa artikan apabila seseorang punya perkara penting atau sesuatu yang penting, watala, dan membaca ianya insan, orang tersebut membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, akan lafaz hauqalah salasa miati marratin, yaitu 300 kali, farroja, maka akan melapangkan atau memberikan jalan keluar, memudahkan siapa Allah anhu, akan seseorang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya aqallaha, mengentengkan atau menjadikan kecil perkara penting tersebut, menjadi, berarti perkara yang penting itu kan perkara yang sulit, biasanya sulit digapai. Yang ini menjadikan tidak sulit, perkara besar menjadi dikecilkan, jadi perkara tersebut jadi mudah, seperti itu. Aqallaha, akan meringankan, mengecilkan perkara tersebut, siapa Allah, akan perkara muhim tadi. Zalika, aqallaha, maka akan mengecilkan, maksudnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu akan menjadikan kecil, zalika, akan perkara penting tersebut, seperti itu, akan menjadi mudah, maksudnya aqallaha zalika. Atau aqallaha, aqalla, mengecilkan, meringankan, akan perkara yang penting tersebut. Apa yang membuat ringan? Zalika, membaca la haula wala quwata illa billahil azim selama atau sebanyak 300 kali. Insyaallah seperti itu artinya. Atau kita artikan lain, kalau kita mau putar-putar bolak-balik cara membacanya, bisa aqalluha, bermula sedikit-sedikitnya membaca hauqalah, atau membaca la haula wala quwata illa billahil azim, itu zalika 300 kali. Bisa juga, tapi karena ini kita mengikuti pentahqiq dari kitab ini, sudah dikasih harokat aqallaha. Maksudnya apa? Farrojallahu anhu, itu diartikan sebagai Allah akan meringankan perkara tersebut, perkara yang penting tersebut, dengan membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi bacaan 300 kali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu akan dimudahkan atau akan memudahkan perkara tersebut. Zakaruhu, menuturkan akan khobar atau warid itu, yaitu qaul tersebut, hadis tersebut. Siapa? Syekhuna Yusuf, yaitu Syekh Yusuf As-Sumbulawi, fi hasyatihi, di dalam kitab hasyahnya, alal mi'raj, tentang mi'raj, seperti itu, atau hasyah alal mi'raj, kitab sendiri. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Kemudian kita sedikit lagi, tanbihun, bermula, ini itu suatu tambahan atau not, catatan. Qala, berkata siapa ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai, anhum, kepada ulama-ulama tersebut. Ya'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, la yusabu, tidak akan diberikan pahala atau diganjar, siapa zakirun, orang yang berzikir, ala zikrihi,
atas zikirnya si zakir, illa idza arafa, kecuali akan diganjar, maksudnya kecuali akan diganjar orang tersebut idza arafa, ketika mengetahui siapa zakir, atau akan mengetahui ianya zakir, maknahu akan makna dari zikirnya, walau ijmalan, walaupun ijmalan secara global, secara umum, tidak tafsil, tidak secara terperinci. Bi khilafil Quran, berbeda dengan Al-Quran, fayusabu, maka akan diganjar atau diberikan pahala siapa qori'uhu, orang yang membaca Al-Quran mutlakon, secara mutlak, mau dia paham ataupun dia tidak paham. Nabbaha, memberikan keterangan atau memberikan catatan tersebut, atau memberikan mengingatkan, memberikan peringatan. Karena bahaya itu mengingatkan, nabaha mengingatkan ala dzalika, akan hal tersebut. Hal tersebut apa? Yaitu bahwasanya orang yang zikir, kalau dia itu akan mendapatkan pahala jika mengetahui maknanya, walaupun secara global, tidak terperinci. Intinya la haula wala quwwata illa billahil azim itu apa gambarannya? Kira-kira aja lah, kira-kiranya berarti kita, misalnya orang yang berzikir itu membayangkan semua itu karena pertolongan Allah. Dia tidak tahu maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim secara terperinci apa. Seperti makna la haula itu maknanya tidak bisa menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak bisa. Nah, itu kan kalau bagi orang awam itu sulit memahami seperti itu. Itu kira-kira semua karena pertolongan Allah gitu. Intinya itu sudah diberikan berbeda dengan Al-Qur'an. Dia baca alif lam mim, pembacanya mutlakon, fayusabu qori'uhu mutlakon. Jadi alif lam mim, walaupun nggak tahu maknanya alif itu apa, nah, itu kan ulama aja nggak tahu maknanya kan, tapi tetap diberikan pahala 1 huruf 10 gitu. Insyaallah seperti itu maknanya. Faidatun, kita lanjutkan. Faidatun, bermula ini itu suatu faidah. Qala, berkatalah siapa Al-Maqdisi, Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, rahimah, semoga memberikan rahmat atau merahmati, hu akan Al-Maqdisi, Imam Al-Maqdisi, Allahu Allah, siapa Allah ta'ala maha tinggi ianya Allah. Al-alifu wal lamu, al-alifu, alif, wal lamu, dan lam, maksudnya adalah alif lam, al-ta'rif fi asma'ihi, di asma-asmanya Allah, dan di nama-namanya Allah ta'ala maha tinggi ianya Allah. Lil kamali, itu bermakna lil kamal, maksudnya apa? Bermakna tentang sifat kesempurnaan. Jadi al-qadir, apa namanya, asmaul husna itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu al itu bermakna lil kamal, sifat kesempurnaan. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Malik itu zat ya, maharaja, misalnya maha merajai. Itu maha merajai apa? Maha merajai berarti sifat paling sempurna, sifat kesempurnaan, maha merajai, seperti itu. La lil umumi, bukan bermakna lil umum, bukan maknanya umum. Wala lil ahdi, dan juga alnya itu tidak bermakna lil ahdi. Lil ahdi ini ya sudah diketahui, baik lil ahdi zihni atau lil ahdi zikri, diketahui di dalam hati maupun lil ahdi zikri, diketahui kalimat sebelumnya yang sudah disebutkan. Qala, berkata siapa Sibawaihi, atau ya Sibawaihi, berkatalah Imam Sibawai, takunu, adalah apa? Lam ta'rif, adalah lam ta'rif itu lil kamali, menunjukkan makna lil kamal. Maksudnya apa? Lam ta'rif terkadang bermakna lil kamal, seperti itu. Takulu,
mengucapkan siapa engkau Zaidun ar-rajulu. Zaidun bermula si Zaid itu ar-rajulu orang yang sempurna sifat kelaki-lakiannya. Maksudnya adalah al-kamil, yaitu orang yang sempurna firrojuliyati dalam sifat kelaki-lakiannya. Jadi Zaid itu orang yang sempurna kelaki-lakiannya, seperti itu. Wa kadzalika, dan yang demikian itu juga maksudnya al-ta'rif bermakna lil kamal, menunjukkan makna lil kamal, sifat kesempurnaan. Hiya min asma'ihi, dari asma-asma'nya Allah, seperti itu. Zakaro menuturkan, menyebutkan hadzaini al-qaulaini, menuturkan akan dua qaul tersebut. Apa dua qaul? Yaitu bahwasanya qaulnya ini qaul al-Maqdisi dan qaul Sibawayh. Yang pertama, alif lam itu bermakna lil kamal, bukan untuk lil umum dan lil ahdi. Kemudian qaul Sibawayh bahwasanya lam ta'rif itu punya faidah juga untuk lil kamal, karena al itu al ta'rif itu maknanya banyak, ada lil ahdi zihni, ada lil ahdi zikri, dan yang lainnya. Siapa yang menuturkan dua qaul tersebut? Ahmad at-Tunisi, yaitu Imam Ahmad at-Tunisi, itu nisbah berbangsa Tunisia. Fi nashri au nasr allali. Ini mungkin pentahqiq kitab ini itu dia bingung nama kitabnya itu Nasril Lalii atau Nasril Lalii pakai shin besar atau pakai sa, seperti itu. Itu dikutip dari kitab Muhnil Muhtaj. Salah satu paragraf lagi, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lafzul jalalati, sesungguhnya lafaz jalalah yaitu lafaz Allahu itu a'raful ma'arifi, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Jadi sema'rifat-ma'rifatnya isim ma'rifat, seperti itulah. Jadi isim ma'rifat itu sudah ma'rifat, tapi ini paling ma'rifat, seperti itu. Itu biltifakin, dengan konsensus atau kesepakatan para ulama, konsensus para ulama, ijma. Wayuhka, dan juga wayuhka, dan diceritakan. Apa yang diceritakan? An-Nasibawaihin atau An-Nasibawaihi, bahwasanya Imam Sibawayh itu ru'ya, dimimpikan, ianya Imam Sibawayh fil manam, di dalam tidur. Kalau ru'ya itu bisa dilihat, tapi kalau ru'ya fil manam, melihat di mimpi, berarti maknanya melihat di tidur, berarti kan berarti tidur apa mimpi, seperti itu. Wa akhbaro, dan menghabarkan ianya Imam Sibawayh bi annallaha ta'ala. Ini tadi diceritakan bahwa Imam Sibawayh itu dimimpikan di dalam Imam Sibawayh itu dimimpikan, kemudian memberikan kabar. Yang dimimpikan siapa? Nah, itu dimajhulkan, tidak diketahui, mungkin ulama. Ini ada salah seorang ulama tapi tidak diketahui siapa, hanya menyebutkan mimpinya saja. Ini nukilan. Wa akhbaro, dan mengkhabarkan ianya Imam Sibawayh di dalam mimpinya seorang ulama itu, bi annallah, sesungguhnya Allah itu ta'ala, maha luhur ianya Allah, itu akroma, memuliakan ianya Allah akan Imam Sibawayh. Memuliakan bagaimana? Bi karomatin, dengan memberikan keramat, maksudnya dengan memberikan karomah, dengan memberikan kemuliaan, sifatnya karomah azimatin, yang besar, yang agung. Kenapa Allah memberikan karomah kepada Imam Sibawayh? Bi qaulihi, sebab ucapan dari Imam Sibawayh, ucapan yang bagaimana? Innasmahu, sesungguhnya namanya Allah, yaitu lafaz al-jalalah, lafzul jalalah, ta'ala, maha luhur ianya Allah, itu a'raful ma'arifi,
paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat. Seperti itu. Jadi kalau ar-rajulu itu hanya ma'rifat, laki-laki yang itu gitu, ada yang sudah diketahui. Tapi kalau Allahu itu mengalahkan semua isim ma'rifat. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada koreksi, tanggapan dan lainnya silakan berikan komen di komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.